hal-hal apa sih yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak perlu kita ke dokter, tidak perlu kita ada pemeriksaan dan lain sebagainya, kan lebih baik mencegah ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah COVID-19 ini selama ada di Jerman gitu, selama ada di sana, dan gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan agar selalu dalam kondisi fit di situasi yang ya kita bilang udah musim dingin, lockdown lagi, itu bagaimana? Katastrofe orang-orang sini bilang. Oke. Jadi ya kita ini aja sih, kita kembali lagi kayak minum minuman hangat kayak gitu. Maksudnya hal-hal yang masih bisa kita lakuin kayak gitu. Mhm. Jadi kita minum minuman hangat seperti teh atau apa namanya lemon tea, terus teh jahe kayak gitu yang anget tapi juga sehat gitu loh buat diri kita. Terus ini menghindari makanan junk food dan menggantinya dengan makanan yang sehat. Jadi saya udah lama udah lupa kapan terakhir makan McDonald atau makanan junk food yang lain, udah lupa saya. Oke. Jadi ya udah beralih ke sayur terus buah-buahan kayak Mhm. gitu. Berarti memang Lebih harus diperbanyak. makanannya harus makanan yang sehat dan bernutrisi baik ya. Iya. Iya dan juga polanya. Polanya jangan kayak misalnya aku hari ini makan besok nggak makan atau hari ini makan 5 kali besok nggak makan. Enggak. Jadi memang harus teratur 2 kali atau 3 kali Teratur ya. sehari kayak gitu. Selain makanan, apa yang bisa Heeh, kita dan lakukan? yang pertama makanan tentu, 2 itu tadi minum minuman hangat, dan yang ketiga kita ini melakukan hobi-hobi yang positif gitu kayak Hobi yang yang sudah saya positif. bilang di awal tadi. Nah, oke. Contohnya jalan-jalan keliling komplek yang menyehatkan, atau mungkin kalau misalnya emang jalan-jalan mulu capek gitu kan, ya udah tinggal di kamar, duduk, belajar. Udah Wow, gitu aja. cara mengisi waktunya dengan belajar ya. Ini sangat menarik sekali. Jadi biar nggak bosan, justru malah belajar. Oke, seperti Iya. hobinya belajar ya. Ini sangat menarik sekali. Sangat positif sekali. Ini begitu benar-benar. Nah, kita bicara tentang belajar nih. Bagaimana sih kegiatan belajar para ajubi via juga tentunya di Jerman itu seperti apa saat pandemi? Kalau untuk kegiatan belajar saat pandemi ini nggak terlalu jauh beda ya dari teman-teman di Indonesia. Kita di sini juga suatu lockdown dan kita emang harus online lagi gitu belajarnya. Jadi kita kelas online, kalau tempat saya sendiri itu pakai bukan Google Meet tapi Microsoft apa gitu yang buat meeting. Dan menurut saya itu sekarang efektif banget gitu loh. Meskipun despite ya di awal saya mikirnya kayak ih nggak bisa konsentrasi, ih pinginnya rebahan kayak gitu, tapi ternyata apa namanya, kalau kita memang benar-benar mau, kita benar-benar mau belajar dan kita benar-benar mau apa sih, fokus ke situ, itu tuh nggak terlalu berbeda sama ini, sama apa namanya, Präsenzunterricht sama kalau kita datang ke kelas kayak gitu. Kalau kita memang benar-benar mau loh ya. Dan menurutku pas banget sih metode online kayak gini. Oke, berarti belajarnya online ya di sana ya. Jadi itu Mhm, lebih efektif dirasa ya daripada yang harus tatap mhm. muka pagi-pagi dingin-dingin salju keluar Pagi-pagi rumah gitu ya. dingin-dingin, salju, ketemu sama orang banyak. Aku tuh sejak pandemi ini kalau ketemu sama orang banyak tuh takut gitu soalnya. Ya, Jadinya kayak, ah resiko mending online ya. aja deh gitu. Online lebih Mhm. efektif. Oke, bicara soal pelajaran nih sama online, cara belajar online. Kira-kira apa sih yang dipelajari gitu? Apakah juga masih harus belajar bahasa Jerman juga untuk pelajaran di sana? Kalau kebetulan di sekolah aku itu masih nyediain materi buat bahasa Jerman. Jadi Gitu ya. kami juga masih tetap harus belajar bahasa Jerman kayak gitu. Buat Oke. yang lebih ke Fachsprache-nya sih. Gitu. Jadi memang itu masih sangat dipentingkan ya bahasa Jerman untuk dipelajari di sana. Masih ada mata pelajaran bahasa Jerman juga. Nah, untuk bahasa Jerman sendiri, apakah ada perbedaan penggunaan di sini di sana ketika via saat ini Ausbildung antara bahasa Jerman untuk yang baku dan bahasa Jerman sehari-hari? Kalau untuk Unterschied itu yang paling ini ketika kita udah masuk kelas sih sebenarnya. Tapi kalau untuk sehari-hari itu ya Hmm? seperti yang kita kita tahu lah di Indonesia, kalau kita ngomong sekenanya aja struktur kalimatnya seperti apa, terus kadang pakai dialek juga udah bodo amat gitu, mereka ngerti gitu loh. Ya, Tapi oke. kalau di tapi kalau di kelas itu memang benar-benar formal, forum pendidikan formal seperti kita kalau masuk kampus kayak gitu umumnya di Indonesia. Jadi memang
ya dibuat seformal mungkin, bahasanya se-Hochdeutsch mungkin kayak gitu kalau Oke. bahasa Indonesianya sih. Jadi ya formal dan informal. Nah, dulu ada langsung bisa seperti itu atau bagaimana? Ada pengalaman penggunaan bahasa formal dan informal di Jerman nggak sih? Kalau aku sih pertamanya tentu ya kayak masih kayak apa sih, rancu gitu loh. Pertamanya kayak, oke aku sekarang harus formal nih kayak gitu. Ada tapi beruntung banget dulu ini dia mah udah banyak ngajarin sih sama bahasa formal yang ada di Jerman tuh kayak gimana gitu. Berarti sudah ada pembekalan ya sebelumnya, pengenalan apa itu bahasa formal, apa itu bahasa informal, dan penggunaannya kapan tuh sudah ada pembekalan Iya, di kelas ya. Wow, super sekali. iya, heeh. Jadi nggak kagok, ya tetap kagok sih pertama ya kayak oke, tapi ketika ingat dulu, oh oke, sekarang aku harus kayak automatically ada di lingkungan formal kayak gitu. Oke. Oh, tapi setidaknya sudah tahu lah ya, tinggal bagaimana penerapannya gitu ya. Iya, yang penting kan tahu dulu gitu. Ya. Kadang kan ada kan yang kayak cuman ngajarin bahasa sehari-hari, tapi untuk bahasa formal kayak tiba-tiba dapat terus kayak itu banyak gitu loh. Iya. Jadi harus tahu Tapi dua-duanya. pihak mah untungnya enggak. Untungnya pihak mah enggak gitu. Jadi dari awal kita emang udah di apa sih? Udah di setting di mana kita bisa menggunakan bahasa Umgangssprache sama bahasa Hochdeutsch itu kita emang udah di setting dari awal gitu. Oke, cukup menarik ya di sini ya untuk bahasa formal dan non formal. Nah, untuk belajar bahasa Jerman di sana, bagaimana sih cara belajarnya di sana? Belajar bahasa Jerman di sana gitu. Di situasi sekali lagi ini lagi COVID gitu loh. Gimana? Kalau saya sih pribadi lebih prefer online juga kali ya. Karena satu, selain kondisi COVID, dan yang kedua itu waktunya lebih fleksibel lagi gitu loh. Tiba-tiba Maksudnya ya. kan contohlah saya sendiri saya kan kerja nih dan kadang waktu kerjanya kayak yang saya bilang tadi, bisa jam 9 malam baru pulang kadang bisa jam 5 sore baru pulang kayak gitu. Kalau misalnya memang harus present unterricht lagi kayak aduh, itu aku nanti masih harus gini kayak gitu. Kalau online kan udah tinggal pulang, laptop, sambil duduk, sambil apa makan, sambil anu kan istilahnya kita masih tetap bisa belajar kayak gitu. Oke, jadi memang lebih praktis dan efektif online kurs daripada yang langsung kelas seperti dulu gitu ya. Nah, Dan untuk sebagai anak kesehatan aku bisa bilang lebih aman. lebih aman ya dari segi kesehatan Karena ya. kita menghindari kerumunan. Iya. Oke. Nah, untuk mencari tempat-tempat kursus seperti ini, kursus yang menyediakan online itu gimana? Apakah di Jerman sendiri harus harus yang di Jerman sini harus yang atau gimana sebenarnya untuk kursus online sendiri untuk bahasa Jerman? Kalau aku bilang sih gini ya, untuk kursus online itu menurutku kalau kalian atau teman-teman yang emang pingin kursus online atau maksudnya kursus bahasa gitu, menurutku lebih praktis kalau misalnya ini sih, apa namanya, kita ambil kursus yang kayak dari Diagma atau gimana, karena satu, dia online, dan dua, dia lebih fleksibel kan ya. Hmm. Dia lebih fleksibel, Fleksibel dari terus segi apa nih? ini, Fleksibel dari segi apa apa? namanya, fleksibel dari segi waktu. Karena mereka kan pasti tahu kan, kita kita di sini bukan koala, kita di sini bukan sloth yang istilahnya cuma ongkang-ongkang kayak gitu. Kita juga kerja, kita juga sekolah, kita juga kegiatan ini itu kayak gitu. Nah, mereka bisa menyesuaikan waktu dan yang paling utama lagi nih loh, orang sertifikatnya mereka diakuin gitu. Kenapa kalau ada yang mudah dan ada yang lebih praktis, kenapa kita masih harus pusing-pusing nyari lagi kayak gitu. Berarti memang kita lebih fokus kepada efektivitasnya aja ya di sini karena memang situasi Iya, dan bukan sekedar efektif tetapi juga kualitasnya juga gitu ya. Yang mana kalau saya iya, simpulkan di sini tidak harus selalu yang ada di sana gitu ya. nggak harus karena ya memang itu tadi yang aku bilang kan dari awal aku berangkat ke sini kan pakai sertifnya Diagma kan. Ya, Jadi ya udah gitu loh maksudnya. Ya berarti diakuin lah orang kita semua, nggak cuma aku doang gitu loh. Diagma ya. siswanya udah banyak dan semua diakuin sertifikatnya gitu. Oke, berarti memang sudah nggak ada keraguan ya di sini. Jadi memang Mm-mm. kita perlu tahu kan ininya kepastian seperti apa. Kalau
memang itu tidak ada keraguan dan itu memang pasti, berarti aman gitu ya. Iya. Oke, terus kemudian nih, nah untuk kita bicara tentang sertifikat, Via, bagaimana sih Via menanggapi untuk ujian-ujian yang ada di Jerman dan di Indonesia, atau mungkin ujian sertifikat sendiri itu gimana kalau menurut Via saat ini? Ada ceritakah tentang ujian sertifikat di Jerman? Kalau ujian sertifikat di Jerman itu untuk saat ini belum ada yang online itu ya, masih kayak aku masih sayang banget gitu loh. Maksudnya banyak teman-teman yang sekolah A, udah khusus di sekolah A, maksudnya sekolah bahasa A, terus sana nggak nyediain kursus, nggak nyediain tes, jadi aku harus tes di tempat lain kayak gitu, dan itu masih harus bayar lagi. Dan kadang memang misalnya nih dia kursusnya di Rheinfelden kayak gitu kan, terus dia harus tesnya tuh kayak di kota lain yang harus ditempuh pakai ini kereta atau pakai bis gitu. Jadi kurang udah ya, ketemu sama banyak orang, terus masih naik transportasi umum lagi kan, kayak jadi itu gitu loh. Apa ya, resiko gitu juga gitu ya, resiko gitu. Kayak kita meresikokan diri lah cuman buat hal kayak gitu loh, itu pun praktis aja. Jadi sisi praktis yang menurut Via saat ini benar-benar mendukung di situasi seperti ini itu adalah ujian seperti apa? Ujian sebenarnya ya menurut saya online sih, karena ya seperti yang saya bilang tadi gitu loh, kalau present itu semua yang present itu sekarang risiko gebit lah, banyak risikonya lah. Dari sisi sudut pandang anak kesehatan nih ya, itu membawa banyak risiko gitu ya. Oke. Jadi memang kita harus gitu, berpikir kayak aduh. Saat ini kita memang harus punya inovasi baru ya, menyesuaikan dengan situasi pada saat ini. Oke. Terus kemudian cukup menarik ya di sini untuk melihat apa namanya kemungkinan yang bisa terjadi dengan sertifikasi dan juga ujian online itu bisa, kalau bisa terwujud itu juga lebih efektif ya, bisa diikuti. Kemudian kursus juga lebih baik pilih yang kualitasnya oke, tidak harus yang di sana, tetapi yang fleksibel, yang bisa membuat kita belajarnya itu benar-benar merasa oh aku ada yang ngajarin gitu, aku ada yang bimbing, seperti itu ya. Dari segi harga sendiri gimana? Kalau dari segi harga, kalau untuk Via sendiri, itu seperti apa kira-kira sudut pandang Via di sana? Tentu aja kalau di sini itu kursus itu mahal banget ya, kayak istilahnya kita bisa dua kali bayar sewa kamar gitu loh, buat satu kali kursus itu. Dan itu satu minggu cuma 2 kali. Iya, maksudnya satu kali periode kursus itu pun cuma 6 bulan, nggak lengkap, dan itu cuma 2 kali 1 minggu kadang, kayak gitu. Maksudnya nggak lengkapnya tuh cuma diambil dari bab 6 sampai bab 12, misalnya kayak gitu loh, maksudku. Dari bab 1, tapi dari bab 6 sampai bab 12, kayak gitu. Kalau menurut pengalaman Via sendiri, untuk tempat-tempat kursus itu yang lebih recommended itu yang mana kira-kira? Yang seperti apa? Kalau tempat kursus yang lebih recommended, yang aku bilang ya tadi sih, dari awal gitu, kita nggak perlu muluk-muluk, maksudnya harus yang apa sih, kayak misalnya di Indonesia tuh kan yang diakuin GoSay gitu ya, sejauh ini GoSay kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak harus itu tuh kita bisa gitu loh, tahu maksudku Fro? Nggak harus dari mereka kita tetap bisa Eintracht lah, kita masih tetap bisa masuk ke sini kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya, efektivitas, harga, sama ini, gimana sih mereka itu kayak bikin kita merasa nggak tertekan gitu loh ketika kita di kursus, alias fleksibel dan gitu. Termotivasi ya tentunya. Oke. Iya, termotivasi. Nah, ini menarik sekali untuk sertifikat tadi. Dan saat ini Via sedang menempuh Ausbildung semester 2 ya, ini ya. Saat ini sedang semester 2. Nah, kita pengen tahu nih, apa sih rencana Via selanjutnya setelah selesai Ausbildung nanti? Tinggal 2 tahun ya berarti? Kalau rencana? Ya, 4 semester. Iya, tinggal 2 tahun.
tinggal 2 tahun. Aduh. Apa Lulus nggak ya? lulus dong, wajib dong. Hobinya kan belajar. Pasti. Oke, Iya. gimana deh? Apa sih planning ke depannya? Rencana ke depannya gimana? Kalau planning ke depannya sih saya tentu untuk saat ini masih samar-samar sebenarnya, cuman saya pengen kuliah, saya pengen lanjut Kuliah. studi gitu, heeh. Oke. Studi di bidang yang Seperti linear sama apa yang saya ambil sekarang. Karena kan saya sekarang kan seperti yang saya bilang itu high Erziehungspflege itu kayak dia itu psikologis dan pedagogik gitu loh. Keperawatan, psikologis dan pedagogi itu jadi satu di sini. Jadi saya mungkin nanti akan ambil psikologi dan pedagogik aja buat seperti bidang yang sudah saya tempuh selama ini, yaitu ini loh, anak-anak ini dididik kayak gitu, mendidik karakter anak-anak, membangun karakter anak-anak, dan istilahnya apa ya, comfort mereka supaya mereka itu nggak ngerasa kayak dibuang di Gesellschaft, nggak ngerasa kayak disingkirin gitu, enggak, tapi ayo kamu tuh juga manusia di sini, kamu punya hak dan kamu juga punya kewajiban, kamu punya kesempatan, ya encourage mereka biar mereka nggak rasa berbeda gitu aja sih. Jadi itu memang dari awal udah kayak tertanam di diri saya dan saya ingin melanjutkan itu dan ingin menjadikan itu kayak satu apa ya, satu bidang, satu pekerjaan yang akan saya lakukan nantinya kayak gitu sampai oke. selesai nanti. Berarti di sini memang sudah sesuai dengan passionnya Via gitu ya di bidang ini. Nah, Iya, iya. kenapa nggak langsung kuliah? Kenapa harus Ausbildung dulu gitu? Kenapa tidak langsung aja kuliah gitu? Kenapa setelah Ausbildung baru kuliah seperti itu? Nah, menariknya Jerman dan ini bedanya Jerman sama mungkin negara lain dan mungkin sama negara kita sendiri di Indonesia, itu adalah di mana mereka itu prefer orang-orang yang berpengalaman daripada orang yang banyak gelar. Oke, jadi mereka akan lebih Kayak gitu. membuka kesempatan kerja lebih untuk bagi mereka yang telah Ausbildung ya, daripada yang hanya telah lulus kuliah saja. Seperti itu kah? Iya. Ambillah contoh kasar seperti ini. Misalnya saya lulusan Ausbildung, saya pernah bekerja, selama saya Ausbildung tentu saya bekerja, terus saya habis itu ambil kuliah S1. Saya ngelamar pekerjaan IA. Terus ada lagi kandidat lain sebut aja Frau X kayak gitu, dia lulusan S3, tapi dia nggak punya pengalaman sama sekali. Dan dia mendaftar ke perusahaan A. Perusahaan akan lebih prefer dan akan lebih melihat saya karena apa? Saya punya pengalaman paling tidak bekerja selama 4 tahun di bidang yang akan saya yang akan saya geluti nantinya itu. Dan saya juga lulusan Ausbildung gitu. Maksudnya tiga tahun atau 4 tahun bekerja itu kayak bukan tanpa ilmu, bukan tanpa pelajaran, tapi memang saya juga sama belajar juga di situ kayak gitu. Jadi beliaunya dari perusahaan akan lebih memilih mengambil saya. Kesempatan saya jauh lebih besar daripada yang muluk-muluk sampai S3 tapi nggak punya pengalaman apa-apa. Alles klar. Oke, Alfia, ini yang sangat menarik. Kenapa Via tidak langsung kuliah, tetapi kenapa harus Ausbildung dulu? Karena dari Ausbildung itu kan kita dapat pengalaman kerja ya, dan itu nanti akan tertulis di CV saya gitu loh, ketika saya ngelamar kerja nantinya kayak gitu. Dan ketika nanti kayak saya mendaftar pekerjaan itu, mereka akan melihat pengalaman kerja saya dan mungkin ada pendaftar lain yang cuman bachelor atau gimana, tapi tanpa pengalaman kerja, ya mereka akan lebih memilih mengambil saya yang punya pengalaman kerja selama paling tidak 4 tahun di bidang yang sama dengan jurusan itu tadi, di bidang yang mereka butuhkan kayak gitu. Oke, jadi peluang Dan karirnya akan sebenarnya lebih saya besar. ngambil kuliah, iya, dan sebenarnya saya ngambil kuliah itu juga karena ini aja sih, karena keinginan saya aja sih, karena planning selanjutnya aja. Maksudnya orang-orang yang udah lulus Ausbildung, bahkan teman-teman saya, orang asli sini yang udah lulus Ausbildung tuh udah nggak perlu khawatir lagi buat tempat kerja, karena mereka biasanya langsung bilang masuk ke dunia kerja dan bahkan nggak jarang yang mereka langsung direkrut sama perusahaannya ini, perusahaan yang mereka ini, tempat Oke, mereka sekolah dulu kayak gitu. berarti memang kesempatan peluang kerja itu besar ya kalau kita Ausbildung dulu. Nah, kalau misal kita nggak kuliah dan Ausbildung aja, itu berarti tetap aja kesempatan kerja itu peluang kerja juga masih sangat luas gitu ya. Dalam artian memang Iya, Ausbildung itu sama seperti yang saya bilang tadi. Ausbildung sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan ya. Lulusan Ausbildung itu memang benar-benar lulusan yang siap Iya, ya, siap untuk bersaing di dunia kerja secara karir juga gitu ya.
Oke, luar biasa sekali. Iya. Jadi itu benar-benar mengajarkan kita untuk mandiri ya kalau saya lihat sepertinya. Karena tadi ada uang saku juga ketika Ausbildung. Mm-mm. Oke. Oh, untuk Ausbildungnya sendiri, untuk uang sakunya sendiri kira-kira apakah cukup untuk via? Apa ada potongan-potongan dan lain sebagainya selama ini bagaimana untuk uang? Kalau untuk potongan sih gini, kalau untuk potongan itu biasanya tetap ada ya kan asuransi kesehatan biasanya Gitu. sama kalau Ausbildung kan mitanya kita mitanya pribadi. Maksudnya kalau FSZ kan ya dibayarin sama dari Ya. pihak pelaksana kan. Tapi kalau kita Ausbildung tuh kita mitanya pribadi. Jadi kita sewa kamar sendiri kayak gitu. Tapi in the sum sih saya masih bisa nabung dari uang yang saya dapetin itu dan masih bisa buat hidup lah istilahnya dan masih bisa nabung banget gitu loh sisanya tuh masih bisa buat beli alat-alat mahal lainnya kayak gitu. Jadi sangat positif sekali ya. Kita bisa benar-benar mandiri dan juga persiapan untuk masa depan juga gitu ya. Kalau dengan Ausbildung Mm-mm. ini luar biasa sekali. Oke, Via, ini teman-teman yang di luar sana itu pasti di sini ada yang ingin juga seperti Via, ingin mengikuti jejak Via baik di bidang sama ataupun bidang yang lainnya. Mungkin ada yang tertarik yang sudah kuliah, wah aku kemana saja, pengalamanku kurang atau gimana, aku pengen coba ini Ausbildung kayaknya memberikan profit yang baik untuk kedepannya. Mungkin juga bisa kita bukan hanya mencari kerja ya nantinya, tapi membuka kesempatan kerja juga. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang ingin Ausbildung juga seperti Via, kira-kira adakah saran dan tips dari Via untuk teman-teman yang lainnya? Kalau aku sih yang paling utama ya itu ini belajar bahasa sih. Jadi jangan puas misalnya gini, saya berangkat pakai sertifikat B2 misalnya kayak gitu. Ya jangan puas cuman mentok di B2 aja, tapi kita juga harus upgrade diri kita sendiri gitu. Jadi namanya belajar bahasa tuh nggak ada kata ini, nggak ada kata lulus. Jadi kita akan terus belajar dari waktu ke waktu kayak gitu. Itu never ending lah istilahnya. Itu Jadi yang paling penting. belajarnya yang beneran. Belajarnya yang beneran, belajar bahasa Jermannya yang tenanan ya. Oke, Bahasa berarti Jawanya. belajarnya itu bukan hanya untuk mengejar yang namanya sertifikat, tetapi memang untuk bekal hidup di sana juga gitu ya. Bener, iya. Oke, Jadi pengaruhnya berarti besar jadi sekali belajarnya ya. konseptual. Belajarnya konseptual, jangan kadang kan gini ada yang kayak apa ya ngajarin tuh cuman buat ini loh ya udah misalnya gramatik mulu terus baca mulu ini mulu tapi nggak pakai konsep kayak gitu maksudnya ini loh di Jerman tuh sebenarnya kayak gini yang kita pakai kayak gitu. Oke. Penggunaannya ya, lebih ke konteksnya, Heeh. penggunaannya saat di lapangan, saat di sana tuh harusnya seperti Iya. apa gitu. Nah, untuk bisa belajar seperti itu, ada tipskah dari Via buat teman-teman yang lain di luar sana ingin belajar bahasa Jerman dengan cara yang tepat? Kira-kira ada sarankah untuk Via? Dan kemudian untuk persiapan program ini, jadi belajar bahasa yang untuk persiapan program itu, ada sarankah dari Via untuk teman-teman? Kalau saran sih tentu saja yang paling utama menurut saya itu adalah memilih lembaga, memilih media yang nggak cuma ngajarin yang saya bilang tadi kayak ya udahlah kayak gitu sebagaimana basicnya, tapi juga mengajari secara benar-benar yang kayak gini loh, misalnya oh ini kamu nanti di sehari-hari pakai percakapan yang seperti ini dan ketika kamu ada di forum formal kamu pakai percakapan yang seperti ini. Yang pertama itu. Dan yang kedua adalah bagaimana mereka tuh bisa membangun motivasi anak-anak buat gini. Kita tuh harus bisa loh bahasa Jerman. Jangan cuman istilahnya jangan cuman little bit kayak gitu, jangan cuman bisa ngomong dikit-dikit, tapi kita memang harus benar-benar bisa pakai karena itu nanti yang akhirnya kita pakai kayak gitu. Oke. Dan selama kita di Jerman kayak gitu sih. Selain untuk bahasanya seperti itu, berarti lembaganya juga harus yang tepat ya. Lembaga yang Mm-mm. bisa memberikan kita sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan. Gitu. Oke. Untuk Mm-mm. lembaga sendiri, untuk bisa Ausbildung, apakah hanya lembaga yang menyediakan untuk belajar bahasa saja kira-kira? Maksudnya gimana? Bisa Oke. dijabarin sedikit Jadi lagi? selain bahasa, kan karena ini ingin Ausbildung, program Ausbildung, apakah hanya Mm-mm. mencari lembaga belajar bahasa saja untuk persiapan bahasanya, atau sekaligus juga yang bisa membantu kita benar-benar
perlukah kita juga mencari lembaga yang bisa mendampingi kita nantinya sampai di sana, sampai saat ini seperti dia? Kalau menurut saya sih, tentu saja bisa mendampingi dong. Maksudnya kan kayak secara normal aja ya, kita tuh nggak tahu apa-apa tentang Jerman gitu. Ketika saya masih di Indonesia tuh bener-bener, saya cuma suka negara Jerman, saya cuma ingin belajar bahasa Jerman, tapi saya ingin di Jerman, tapi saya nggak tahu apa-apa. Saya harus kemana dulu, saya harus melalui proses apa dulu. Jadi menurutku lembaga yang bagus itu juga adalah ini, lembaga yang apa namanya, dia Mendampingi ya. nggak cuma melulu ngajarin doang, tapi juga mendampingi sampai kita akhirnya bisa mencapai apa yang kita mau gitu. Yang penting ketika kita di sini itu mereka masih bisa mendampingi kita juga kayak gitu. Dan contohnya di Yakma ini sampai sekarang loh, sampai sekarang. Ya. Saya udah di Jerman dan saya udah 2 tahun di sini. Itu masih keep in touch terus. Jadi orang-orang di Yakma masih sering nanyain saya gitu, gimana kabarnya, terus kamu ada yang perlu dibantu lagi nggak atau gimana. Jadi itu yang menurut saya kayak itu khusus banget gitu loh, kayak baik banget kayak gitu. Jadi saya nggak ngerasa sendirian di sini. Oke, pendamping. Didampingin terus. Dan orang tua juga pasti akan merasa nyaman juga ya, kalau nggak ada rasa khawatir juga anaknya jauh kayak apa. Jadi kalau ada apa-apa itu ada gitu ya. Ada pihak yang bisa membantu. Ada pihak yang bisa kayak langsung misalnya mulai gini saya di set kayak gitu. Oke. Mulai ke kanan terus langsung set gitu. Penting sekali ya pendampingan itu untuk bagi teman-teman yang mungkin masih mengenal baru Jerman atau mungkin program-program di Jerman. Dengan lembaga yang tepat, maka kita akan mendapatkan pelayanan yang tepat juga ya. Kita akan menemukan karir kita dengan baik ya. Jadi kita bisa menemukan passion kita di situ. Jadi tidak asal aja gitu. Jadi ada yang menjadi teman kita untuk membimbing kita, coaching lah istilahnya ya. Baik di pendidikan maupun di karir. Itu benar-benar penting ya, berarti untuk teman-teman, kalau menurut Via sendiri itu sangat penting sampai detik ini ya, hal kayak gitu perlu diperhatikan. Oke. So, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan nih dari Via, dari sharing-sharingnya, dari bincang-bincangnya. Ini sangat-sangat menarik, terutama buat kita yang ada di Indonesia, yang mungkin ingin program di sana, ataupun juga untuk teman-teman yang ada di Jerman yang mungkin tertarik nih dari program lain, mungkin ingin, yang awalnya mau pulang, mungkin, ada program ini nih, kayak gitu. Mungkin itu sangat membantu ya, Via ya. Itu sangat membantu sekali. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah kita ini tadi obrolkan, semoga bisa membantu teman-teman semuanya yang di luar sana, bisa menjadi manfaatnya, bisa mendapatkan berkahnya. Dan tidak lupa juga semoga kita semua selalu dalam lindungannya, dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan semua keinginan baiknya. Semoga jaga kesehatan Via di sana. Silaturahmi selalu ya dengan semua teman-teman dan orang tua. Iya, penting sekali. Oke. Dan sekali lagi saya sampaikan, terima kasih banyak Via sudah meluangkan waktunya. Sudah sama-sama, terima kasih juga. Kita banyak ilmu ya hari ini, dapat informasi banyak sekali, dan sukses selalu untuk Via di sana. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, baik di Indonesia ataupun di mana nanti. Oke, terima kasih untuk semuanya ya yang sudah mengikuti kita sampai di season terakhir ini, kita bincang-bincang, semoga bisa dilanjutkan di season-season berikutnya. Oke, dan jangan lupa juga ikutin untuk YouTube-nya Diakma ya, DVA Schule. Di situ ada informasi-informasi penting yang bisa kita dapat sesuai dengan kebutuhan kita, minat bakat kita. Bisa sharing, kita juga bisa dengan DVS ya, kita bisa sharing informasi, kita juga bisa cari informasi, konsultasi, bisa. Oke. Terima kasih sekali lagi, dan ich wünsche dir noch einen schönen Morgen, schönen Tag ya, sudah saya Dankeschön. Das ist schon Vormittag. Teman-teman juga semoga kita bisa bertemu lagi, dan akhir kata, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi. Schönes Wochenende alle. Wochenende. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Bye.